Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air yang membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Supaya, mari kita sama-sama baca di ayat yang ke-23, supaya melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita memperhatikan hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Bumi bergoncang dengan hebat. Kalian ketemu melihat tanda-tanda zaman ini, tanda-tanda yang terjadi di hari-hari yang terakhir tidak bisa kita prediksi. Kemarin waktu beta ada di Bali, dong kirim foto, ternyata masih ada banjir, masih hujan deras, kencang. Sedangkan waktu kotompi ke Bali, sebelum ke Bali itu ada peristiwa bahwa Bali banjir besar-besaran. Ini peristiwa ini jadi kasen. Nah ternyata waktu kita sampai di Bali panas. Nah yang kirim berita bahwa ya air semua masuk, Bapak yang baik jua. Jadi kau tidak bisa memprediksi hari-hari kehidupan ini dengan bencana-bencana yang terjadi. Tapi satu hal yang kau percayai, yang kau imani, bahwa Dia sudah memberitahukan segala sesuatu menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Akan ada gempa bumi, bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi peperangan dan seterusnya. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Secara manusia kita juga ketakutan, punya rasa was-was, punya rasa takut. Bagaimana ini nanti masa depan kita? Bagaimana nanti setelah daripada ketemu kehidupan ini, kehidupan selanjutnya anak-anak kita dan seterusnya. Setelah ketemu tutup mata, apa yang terjadi dengan mereka? Sedangkan yang ada sekarang saja, kesusahan itu melanda setiap orang. Tetapi firman Tuhan di saat ini, kita mau katakan tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kau baca firman Tuhan, kau terkagum-kagum akan janji Tuhan. Setiap orang percaya sering menghadapi pergumulan, bukan saja di tanda-tanda zaman ini, keadaan dunia yang sementara bergolak, tetapi secara pribadi, keluarga, rumah tangga juga kita punya banyak pergumulan, punya ketakutan, punya ketidakpastian. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa penyertaannya tidak pernah setengah-setengah, tidak pernah separuh jalan, melainkan sempurna. Ia tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Tapi ada kunci, Bapak Ibu yang kekasih, anak-anakku yang terkasih, kunci untuk kita menikmati penyertaan Tuhan, jadikan Kristus sebagai jurumudi hidup kita. Amin. Jadikan Allah itu sebagai gembala agung kita yang menuntun perjalanan hari-hari hidup ini. Kotong kalau baca di Mazmur 23 dia katakan, di lembah kelam di situ Allah ada. Dia akan menuntun kotong ke padang rumput yang hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Kita perlu hidup mengenal akan Tuhan. Kita tidak bisa dengar samar-samar saja, tapi betul-betul kita harus hidup mengenal Dia dengan sungguh. Penyertaan Tuhan membawa apa? Membawa kekuatan di dalam kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan, dan kita perlu renungkan itu siang dan malam, sehingga ketakutan, kebimbangan yang kita alami itu diangkat dari kehidupan kita. Janjinya ya dan amin. Firman Allah bilang begini,
Langit dan bumi akan lenyap, tapi satu nokta daripada kebenaran firman Allah itu tinggal kekal selamanya. Berarti janjinya tidak pernah terbatalkan. Amin. Tidak pernah terbatalkan dalam hidup ini. Dia katakan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini firman Tuhan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ketong semua orang-orang yang diselamatkan juga keturunan daripada keturunan ilahi. Amin. Sebab ketong semua sudah dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Ada amin. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Bapak Ibu yang kekasih, bukan bangsa Israel saja, bangsa pilihan itu yang akan menerima keselamatan, akan menerima penyertaan dan penjagaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Saudara dan saya juga diambil oleh Allah. Ada amin. Firman Tuhan bilang, bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih, tetapi akulah Tuhan yang memilih kamu. Contoh yang paling beta memperhatikan, contoh nih Tante Ima nih, antu dari seberang. Tapi beta sangat percaya firman Allah ya dan amin. Tuhan sudah memilih antua sejak ada di dalam kandungan ibunya. Amin. Dia pun proses tuh nanti seperti apa, tetapi dia memilih anaknya untuk diselamatkan, untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Orang bilang ayo bicara dia lah, dia mau hidup bagaimana. Tapi beta sangat percaya Allah berurusan secara pribadi lepas pribadi dalam pilihannya. Amin. Hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, termasuk ketong pun hidup, Tuhan ambil ketong menjadi anaknya. Amin. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi Tuhan memilih kita, Dia tidak menolak kita. Mungkin dunia menolak kita karena latar belakang hidup kita, karena sejarah perjalanan hidup kita mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dan aturannya. Tetapi waktu Allah memilih kita, Dia memulihkan segalanya. Dia yang lihat ketemu ini, dunia boleh pakai segala macam, tapi waktu Dia memilih kita, Dia akan terus menuntun perjalanan kita, tidak pernah separuh jalan. Amin. Dan kita melihat anto beralih, kembali kepada Mesir pada saat hidupnya digoncang. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan kita lihat Tante Ima, Tante bilang dia tahu kepada siapa dia percaya. Makanya tetap teguh berdiri. Belum tentu kalau kau ada di posisi antu aja kau bisa. Tetapi karena hidupnya diisi oleh kebenaran firman Allah dan dia mempercayai sungguh tentang perkataan Tuhan atas hidupnya, dia tidak akan bimbang. Keadaan tidak bisa mengubahkan kita untuk tetap mengasihi Tuhan, mengikuti Dia, mengiringi Dia seumur hidup. Seperti kata Ratus Paulus, ketelanjangankah, kelaparankah, mautkah yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus. Jadi perlu dan sangat penting ketong semua sebagai orang percaya untuk hidup di dalam pengenalan akan Allah, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak ragu dalam menghadapi hari-hari hidup ini ke depan. Jadi kalau orang di sini dia bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Seberapa banyak kita yang juga selalu bimbang ketika menghadapi banyak persoalan hidup. Amin. Enak nih kalau khotbah nih enak. Ya toh? Tapi waktu menjalaninya
Seringkali secara manusia kita bimbang. Kadang-kadang ada di satu titik, di titik terendah hidup kita, kita merasa sendirian. Kita merasa kita ditinggalkan oleh Allah. Tetapi kita mau katakan, firman Allah katakan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mengenal penyertaan Tuhan, janjinya dalam penyertaannya yang sempurna, kita tidak akan bereaksi apabila orang menyakiti kita. Amin. Karena firman Tuhan dia jelas, sesungguhnya Dia menjamin semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau ketika engkau hidup di dalam kebenaran, ketika engkau hidup di dalam pengenalan akan Allah, mau hidup seturut dengan apa yang Bapa kehendaki. Firman Allah katakan orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Pegang firman Tuhan ini, karena kau tahu hidup ini bukan di surga. Amin. Di dalam keluarga juga bisa menjadi neraka. Jangankan sampai dengan orang lain, kau tahu suami, kau tahu anak-anak. Anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak. Ada banyak himpitan hidup yang membuat kau bereaksi, yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kalau kau percaya, ketika kau hidup di dalam kebenaran, semua orang, janji di ayat yang ke-11 itu pasti tergenapi dalam ketumpuk kehidupan. Tenang, percayalah, Dia pembela satu-satunya dalam hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Mungkin kelihatannya kita aduh ketong kalah, ketong banyak mengalah. Mungkin ketong hidupnya aduh kayak kesek kaki, siapa saratan datang bisa injak. Tapi ketong sih bisa lawan. Mari kita mau katakan, serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang membela kehidupan kita. Jadi penyertaan Tuhan itu membawa kekuatan di dalam kita. Tuhan hadir memberi kekuatan ketika kita merasa lemah. Kapan Tuhan hadir? Waktu kita merenungkan firman itu. Waktu firman itu kita terima, waktu firman itu kita simpan di dalam hidup kita. Kita renungkan itu siang dan malam. Itu kekuatan, itu penghiburan bagi kita. Di mana kala kita lemah, di mana kita hampir jatuh, bahkan waktu ketika kita jatuh, kita merenungkan firman Tuhan, firman itu mengangkat kita kembali. Amin. Mungkin kau perlu pengakuan dunia. Firman Tuhan bilang, hari ini waktu engkau datang kepada aku tidak pernah membuang engkau. Ingat penyamun di kayu salib? Bapa, kalau engkau ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Tapi Tuhan Yesus bilang, turun tunggu mudah-mudahan saya selamat, saya turun, saya berbuat baik, saya ada. Tapi apa yang Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada kenyataan mata jasmani ini, Lia dan dua tergantung sama-sama di kayu salib. Tetapi perkataan iman, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kehadiran Tuhan memberikan kekuatan ketika kita merasa lemah. Penyertaan Tuhan memberikan damai. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah ini firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-11 dia katakan, 11-12 dia katakan apa? Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Jadi ada kedamaian, sekalipun mungkin ada tidak enak, tetapi waktu ada Tuhan dalam hidup ini, damai sejahtera itu menyertai kita. Firman Tuhan bilang, damai yang Tuhan kasih sing sama dan dunia berikan. Amin. Ada orang yang tidur di atas uang tapi sing bahagia. Damai dan penghiburan sejati datang dari penyertaan Tuhan.
Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Matius 28 ayat 20b dia bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita bukan nanti waktu kotong ada senang-senang, ada berhasil, ada di mana saja dia menyertai kita. Senantiasa berarti selalu, setiap saat, setiap waktu. Tuhan katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai dunia ini selesai, penyertaannya tetap tinggal selamanya dalam hidup kita. Amin. Janji Kristus ini berlaku selamanya. Bukan hanya saat kita merasa baik-baik saja, tetapi janji Kristus ini berlaku selamanya. Baik atau tidak baik keadaanmu, tetapi percayalah, kata firman Allah, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dia turut bekerja sekalipun keadaan itu tidak enak. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam segala musim hidup kita. Di Ulangan 31 ayat 8 dia bilang, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia akan tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Seberapa banyak ketong yang takut, bahkan patah hati. Secara manusia waktu menghadapi banyak hal, kira-kira patah hati gak sih? Patah hati. Kalau divonis sakit flu tuh ya apa-apa, minum paracetamol tuh dia baik. Tapi pada saat sedang giat-giatnya untuk hidup di dalam pengenalan akan Allah, untuk hidup melalui pintu yang sempit, yang sesak itu, baru divonis Anda kanker. Kira-kira patah hati gak sih? Patah hati. Siapa bilang saya patah hati? Katong ini masih ada dagingnya, dicubit sakit. Amin. Patah hati. Dole le beta tak tahu tapi tanya beta laki. Beta menangis. Pikiran tuh si anak dua nih bagaimana? Sudah laki itu tetap laku saja. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi aduh ini bagaimana ya? Pekerjaan ini bagaimana ya? Pelayanan ini bagaimana ya? Sempat juga kau tukar pikiran, Tuhan kalau mau cara begini saya usah kasih beta jadi begini begitu, iya kan? Patah hati. Tapi firman Allah dikatakan di Ulangan 31 ayat 8 dia bilang, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depan. Katong sering kali lupa bahwa Tuhan ada di depan kita. Dia itu terang, dia itu cahaya yang membawa kita kepada keselamatan. Amin. Padahal dia sudah janji nih, selalu kau renungkan, selalu kau baca, tapi sering kali kau lupakan. Engkau akan berjalan melalui air, tapi engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau akan berjalan melalui api, tapi engkau tidak akan dihanguskan. Berarti ada tantangan keseng, ada. Tetapi semua tantangan itu tidak membinasakan kita. Amin. Ingat Ayub keseng. Ayub itu terkenal saleh. Di dalam Alkitab dia mencatat bahwa Ayub seorang yang saleh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kau sendiri aku ya kau ada parlente. Iya kan seng? Makanya yang besar-besar sih, tapi kira-kira dosa kecil yang dosa besar itu tetap dosa. Beratnya itu sama. Makanya dari tempat ini kita bilang, kadang-kadang kau bilang sudahlah, parlente kan tidak merugikan. Ada bikin apa ya? Semua keluar, sudah. Ada tunggu oto nih. Padahal ada baru ikan rambu, cepat-cepat buru-buru. Padahal masih ikan rambu, belum keluar. Syukur-syukur kayak kau begini langsung buka jalan, yuk langsung tunggu oto. Tapi kalau dari BI sana keluar lorong tuh jauh tuh butuh beberapa menit lagi baru sampai di muka jalan. Siapa kalau ada kendaraan yang langsung keluar langsung truk cabut. Tetapi kita mau katakan Ayub yang saleh saja Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada dia. Tetapi apa yang Tuhan bilang buat
Iblis dia bilang apa? Samose ambil. Satu, jiwa dan rohnya itu milikku. Jadi Tuhan jaga kita, amin. Tuhan berjalan di depan, bukan di belakang. Dia menuntun selalu langkah-langkah kita. Jadi jangan takut. Seringkali mata jasmani kita melihat kenyataan, kita melihat aduh ini kegelapan. Tetapi percayalah, Allah sedang memegang tanganmu. Dia akan terus menuntun perjalananmu sampai tiba ke tempat tujuan. Dalam hidup jangan takut menghadapi masa depan. Amin. Kau susra, kadang-kadang tuh kan orang kalau mau menghadapi kematian tuh kan ini, bolong itu, bolong ini. Tapi biasanya tahu, tapi yang di Bapak Luk tuh waktu antum mau pergi tuh, antum bilang begini, "Iya Eda, Papa nih mau pulang." Waktu itu di rumah sakit. Aduh ini gereja belum jadi. Aduh Eda tuh waktu itu Leo belum kawin. Aduh Eda Leo belum kerja, Leo belum kawin lain. Antum pikir sampai orang pun jodoh Habis itu bilang kata, "Ya Eda, dia pergi sekolah, nanti dia bagaimana?" Gitu. Pada saat itu, jadi waktu mau pergi, waktu masih ada daging ini, banyak yang kita pikirkan. Tapi kalau kotong balik merenungkan firman Tuhan, kita sangat percaya waktu antum tenang dan antum merenungkan firman Tuhan. Makanya waktu mau pergi juga kan, kotong juga sentau kata selesai dengan damai. Sing lain. Tenang, karena dia tahu Tuhan ada berjalan di depan dia. Tuhan juga berjalan di depan anak-anaknya. Tuhan juga berjalan di depan keluarganya. Tuhan juga berjalan di depan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Seringkali kita banyak pikir, ini nanti bagaimana? Nanti dengan kesusahan-kesusahan ini nanti bagaimana? Dengan keadaan dunia yang sementara terjadi ini nanti bagaimana? Tapi percayalah, dia ada di depan kita. Dia menuntun langkah kita senantiasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Belajar bersandar penuh kepadanya, bukan pada kekuatan sendiri. Amin. Belajar bersandar for Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bawa kau di situasi di mana apa ya? Sentuh kau mau bikin apa? Akhirnya kau terserah Tuhan sudah. Di situ Tuhan mendidik kita supaya diberkatilah. Kau melihat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapan kepada manusia. Tetapi waktu kita menaruh harapan kepada Tuhan, mungkin kau saya bisa bikin apa-apa. Waktu kau saya bisa bikin apa-apa, mari berlutut kepada Tuhan. Waktu kau saya bisa bikin apa-apa, mari angkat tangan bagi Dia. Dia akan turun tangan menyelesaikan semua problem hidupmu. Itu yang seringkali kau takut untuk menghadapi hidup ini nanti bagaimana dan bagaimana. Tetapi waktu kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi firman Tuhan dia bilang apa? Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak ditambahkannya. Bukan uang karena kotong kerja lah kotong kaya, no. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Sekarang kalau Tuhan kira-kira nafas nih berkat kasih, berkat. Biar kotong punya kedudukan tinggi lain. Waktu SK datang saya nggak ada orang bisa lawan itu. Selesai dari segala hal. Jadi belajar bersandar penuh kepadanya, bukan pada kekuatan sendiri. Hadirkan penyertaan Tuhan melalui doa, firman, dan ketaatan. Jadi kita perlu komunikasi terus dengan yang punya hidup ini. Amin. Ada amin. Jangan cari tempat lain, cari yang punya hidup ini. Lalu bersyukur. Antum sujaga sampai ketong ada di penghujung bulan September. Tanpa terasa ya. Semua masuk Oktober. 2 bulan lagi ketong pikas tinggal tahun 2025 dengan segala kenangannya. Penyertaan Tuhan sempurna, artinya tidak kurang dan tidak pernah gagal. Amin.
Penyertaan Tuhan sempurna artinya tidak kurang dan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal dalam segala hal. Apapun yang ketong hadapi, Tuhan selalu hadir sebagai penolong, penuntun, dan penghibur. Mari kekasih-kekasih Tuhan, berjalanlah dengan iman, sebab Dia yang berjanji setia menyertai kita sampai pada akhirnya. Amin.